Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani MPD selaku dosen pada mata kuliah pengembangan program dan manajemen BK serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai analisis kebutuhan dan perencanaan program BK. Saya Jihan Paradim Alamsyah selaku moderator yang akan membuka jalannya presentasi dan diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang beranggotakan PH Arnanda Cahyani, Hasna Femi Zurita Jayanti, dan saya sendiri Jihan Paradim Alamsyah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi dan diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Femi. Kepada Femi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 8. Analisis kebutuhan dan perencanaan program bimbingan dan konseling merupakan tahap krusial dalam pengembangan program yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan klien dan masyarakat yang dilayani. Analisis kebutuhan melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan aspirasi klien. Program bimbingan dan konseling merupakan suatu rangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang telah disusun dengan penuh perencanaan yang matang dengan terorganisasi dan terkoordinasi dengan sejumlah pihak di dalam lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas serta orang tua peserta didik. A. Skala dalam bimbingan dan konseling. Untuk membedakannya dengan instrumen lain, skala memiliki beberapa karakteristik. Stimulus atau item dalam skala psikologi berupa pernyataan atau pertanyaan yang tidak langsung menunjukkan atribut yang akan diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang diukur. Selanjutnya ada skala dan blueprint. Merancang blueprint skala psikologi adalah tahapan selanjutnya ketika peneliti sudah berhasil merumuskan dimensi keperilakuan dan indikator keperilakuan. Blueprint skala psikologi perlu dibuat untuk menyajikan dimensi keperilakuan dan indikator keperilakuan beserta bobotnya dalam bentuk tabel. Selain itu, blueprint bobotnya dalam bentuk tabel. Selain itu, blueprint skala psikologi ini nantinya menjadi pedoman pembuatan dan penempatan item atau butir pernyataan skala psikologi. Selanjutnya ada angket wawancara observasi. Yang pertama, angket digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara massal. Dengan menggunakan angket, informasi dari sejumlah responden dapat dikumpulkan dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua ada wawancara. Adalah metode interaktif di mana pewawancara bertemu dengan responden secara langsung untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Tiga, observasi. Melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, atau lingkungan di mana program BK akan diimplementasikan. Observasi dapat memberikan wawasan tentang kondisi aktual dan dinamika yang terjadi dalam konteks yang relevan. Analisis kebutuhan perencanaan program BK melibatkan penggunaan data yang diperoleh dari ketiga metode tersebut. Data yang dikumpulkan dari angket, wawancara, dan observasi kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan utama, tren, pola,
prioritas yang harus dipertimbangkan dalam merancang program BK yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan target populasi. D. Implementasi dalam penyusunan program BK. Keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling selain tergantung pada kinerja para pengelola dan pelaksananya, yaitu kepala sekolah, ketua tim bimbingan konseling, dan para konselor atau guru pembimbing juga membutuhkan dukungan sarana prasarana, instrumen, dan bahan yang memadai. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetik pertanyaannya di bagian kolom komentar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan baik dalam penyajian materi ataupun menjawab pertanyaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.